Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohma Septirianti, NPM 2021 dari Fakultas Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, kelas E, akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi yang berjudul Ilmu Ekonomi dalam Keseimbangan Pasar dan dosen pengampu Bapak Bella Purwantara, Eskom MM. Langsung saja kepada materi pertama, yaitu definisi keseimbangan pasar. Dalam ilmu ekonomi, definisi keseimbangan pasar atau keseimbangan pasar yang disebut market equilibrium adalah kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Proses ini menjadi sangat penting untuk menentukan apakah kurva keseimbangan akan sama atau tidak. Hal ini dapat dihitung menggunakan rumus keseimbangan pasar. Di dalam keseimbangan pasar juga sebagai satu kondisi di mana harga produk yang ditawarkan sama dengan produk yang diminta oleh konsumen itu sendiri. Apabila suatu keseimbangan pasar tercapai, maka tidak ada perubahan dalam harga ataupun harga cenderung tetap. Harga ini disebut dengan harga keseimbangan. Terjadinya harga keseimbangan ditentukan oleh kekuatan harga barang akan turun. Ditentukan oleh kekuatan antara permintaan dengan penawaran. Apabila permintaan lebih dari penawaran, maka harga pada suatu produk akan naik, dan sebaliknya akan turun jika lebih kuat dari permintaan. Yang kedua adalah materi. Cara pembentukan keseimbangan di pasar adalah ada rumusnya, yaitu permintaan sama dengan penawaran atau sama saja dengan demand sama dengan supply. Keseimbangan pasar adalah terbentuknya harga keseimbangan. Harga keseimbangan ini adalah di mana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang jasa yang ditawarkan atau yang dijual atau dikonsumsi. Dan di materi ini juga dapat kita pelajari pengendalian harga, yaitu harga minimum, harga maksimum, atau sering didengar harga terendah dan harga tertinggi. Apa itu harga maksimum dan minimum? Harga terendah adalah atau sering disebut price floor. Kebijakan ini dijalankan pemerintah saat barang jasa yang harga jualnya terlalu rendah sehingga dapat merugikan produsen yang menjual barang jasa tersebut. Untuk membantu mengurangi kerugian, pemerintah menetapkan harga jual terendah barang tersebut. Walaupun namanya harga terendah, tetapi harganya tidak serendah itu dan tidak di atas harga itu. Selanjutnya adalah harga tertinggi atau maksimum harga. Apa sih maksimum harga atau harga tertinggi itu? Harga tertinggi adalah kebalikan dari harga minimum. Pemerintah menetapkan harga jual tertinggi sehingga barang masih bisa dibeli oleh para konsumen secara wajar. Walaupun namanya harga tertinggi, tapi harganya tidak setinggi itu dan secara wajar ditinggikannya oleh pemerintah. Yang selanjutnya adalah kebijakan ini nantinya jika disetujui, akan menghasilkan kelebihan permintaan sehingga nantinya akan ada kekurangan pasokan barang atau kelangkaan atau yang disebut juga dengan shortage. Cara paling mudah untuk menangani hal ini adalah dengan menjaga ketersediaan dan mengimpor barang atau mendorong peningkatan produksi barang tersebut untuk memasok kebutuhan. Yang selanjutnya adalah harga keseimbangan. Apa sih itu harga keseimbangan? Harga keseimbangan adalah harga yang terbentuk pada titik penemuan kurva permintaan dan kurva penawaran atau harga equilibrium. Dalam suatu kegiatan perekonomian, tentu ada sebuah mekanisme. Mekanisme tersebut adalah ada dua, penawaran dan permintaan. Di dalam mekanisme tersebut dapat kesepakatan dan dapat disepakati harga yang diminta oleh pembeli dan harga yang ditawarkan oleh penjual untuk sebuah barang yang
sedang diperdagangkan. Titik pertemuan kedua harga tersebutlah yang disebut sebagai harga keseimbangan pasar. Jadi di materi pertama ini, di definisi keseimbangan pasar adalah adanya bagian harga maksimum, harga minimum, dan adanya kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk menangani harga minimum dan maksimum tersebut. Jika harga minimum adalah harga terendah atau yang sering disebut ya sebagai harga terendah di pasaran, tapi nilainya tidak serendah itu. Begitu juga dengan yang nilai tinggi atau maksimum. Nilainya tidak setinggi itu sehingga masih batas wajar penjualan. Dan penjual tidak rugi dan produsen juga tidak merasa dirugikan. Seperti itu. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Wilianda, kelas E Hukum Ekonomi Syariah. Dosen pengampu, Bapak Bella Purwantara, Eskom MM, Fakultas Syariah. D. Perubahan keseimbangan pasar. Perubahan keseimbangan pasar terjadi bila ada perubahan di sisi permintaan dan penawaran. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli atau konsumen dan penjual atau produsen, di mana kuantitas yang diminta dan ditawarkan sama besarnya. E. Excess demand dan excess supply. Excess supply dan demand memberikan gambaran bahwa perilaku konsumen dan produsen yang dikendalikan oleh faktor harga, sedangkan elastisitas memberikan gambaran tentang tanggapan dari suatu variabel. Tidak bebas karena adanya perubahan dalam variabel bebas tertentu. Excess demand adalah kelebihan jumlah permintaan akibat penurunan harga. Hal ini terjadi manakala pemerintah menetapkan kebijakan harga maksimum. Excess supply adalah kelebihan jumlah penawaran akibat kenaikan harga. Secara umum, tindakan pembeli dan penjual bergerak ke arah keseimbangan penawaran dan permintaan, sehingga dampaknya di pasar terjadi peristiwa kelebihan penawaran atau excess supply, atau kelebihan permintaan atau excess demand. Kelebihan permintaan adalah suatu situasi ketika kuantitas yang diminta lebih besar daripada kuantitas yang ditawarkan. Kelebihan penawaran atau excess supply adalah suatu situasi ketika kuantitas yang ditawarkan melebihi daripada kuantitas yang diminta. Pergerakan kurva permintaan. Dalam ilmu ekonomi, sebuah permintaan akan suatu barang akan meningkat jika harganya turun. Kurva permintaan adalah penggambaran dari pernyataan tersebut yang dituangkan ke dalam gambar untuk memudahkan pemahamannya. Kurva ini mempunyai gradien atau kemiringan slope negatif. Artinya slope pada kurva ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antar harga dengan permintaan adalah berbanding terbalik. Pergerakan kurva permintaan merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva. Permintaan yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Salsabila dari kelas E, ingin menjelaskan tentang pergerakan kurva penawaran seperti temannya kurva permintaan. Kurva penawaran juga bisa bergeser atau mengalami pergerakan. Faktornya tetap sama, yaitu perubahan harga barang dan faktor
paribus, faktor selain harga barang itu sendiri, misalnya biaya produksi dan teknologi. Pergerakan kurva penawaran merupakan pergerakan yang terjadi pada titik-titik di sepanjang kurva penawaran yang diakibatkan oleh perubahan jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Yang H. Soal-soal dan contoh studi kasus. Contoh kasus keseimbangan pasar beserta kurva keseimbangannya pasar yaitu jika konsumen meminta barang X sebanyak 30 dan penjual mempunyai barang X sebanyak 30, maka transaksi dapat dilakukan karena jumlah permintaan dan penawaran seimbang. Selain itu, contoh keseimbangan pasar yang lain yaitu jika konsumen menginginkan harga suatu barang yaitu 3.000 dan penjual menjual barang tersebut dengan harga 3.000 sehingga ada keseimbangan karena harga keseimbangan disepakati sama. Sedangkan contoh kurva dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pembahasannya, keseimbangan pasar adalah kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli. Keseimbangan harga barang yaitu harga yang disepakati sama antara penjual dan pembeli. Dalam kurva keseimbangan pasar dapat digambarkan garis permintaan dan penawaran akan bertemu di suatu titik. Titik tersebut dinamakan titik keseimbangan. Karena jika kesepakatan tidak terjadi, maka tidak akan terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Kesepakatan ini bukan hanya pada kesepakatan harga barang saja, namun juga kesepakatan akan jumlah barang yang diminta dan ditawarkan oleh penjual dan pembeli tersebut. Kenaikan harga menjelang Ramadan dan Lebaran Idul Fitri adalah fenomena berulang yang seolah tak terhindar bagi rakyat Indonesia sesuai hukum ekonomi. Fenomena ini sebenarnya wajar, di mana ada peningkatan permintaan, maka harga pun melonjak. Pedagang pun tak mau kehilangan kesempatan untuk mengambil untung lebih besar, tapi tak urung hal ini meresahkan masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan minim. Analisis dari kasus di atas, kelompok kami menganalisis adanya penyebab terjadinya kenaikan harga bahan pokok menjelang Lebaran. Disebabkan karena 1. Hukum permintaan dan penawaran. Salah satu hal yang menyebabkan harga barang terus merangkak naik adalah prinsip supply dan demand. Seperti salah satu hukum ekonomi yang mengatakan bahwa apabila permintaan meningkatkan dan barang tidak ada, maka akan cenderung terjadi kenaikan harga barang. Hal ini bisa dilihat dari waktu terjadi kenaikan harga. Kenaikan harga suatu barang sebagai besar terjadi karena faktor gagal panen. Mungkin masih segar di ingatan kita saat harga cabai melonjak drastis. Harga cabai ini naik karena terjadi gagal panen pada petani cabai akibat cuaca buruk. Saat ini harga beras terus melonjak naik. Hal ini disebabkan banyak petani beras yang gagal panen. Gagal panen ini disebabkan jumlah beras di pasar menurun, sedangkan permintaan tetap atau mungkin bertambah karena menjelang puasa. Saat menjelang puasa, harga barang terus melonjak naik karena jumlah permintaan terus meningkat, sedangkan jumlah barang tetap atau cenderung berkurang. Perlu analisis dari sisi supply. Mengapa supply berkurang saat menjelang puasa seperti ini? Banyak orang di daerah Jawa yang melakukan ritual kirim doa kepada para kerabatnya yang telah meninggal. Ritual ini merupakan syukuran dengan mengundang para tetangga dan kerabat ke rumah untuk berdoa bersama, mendoakan sanak saudara yang telah meninggal dunia. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh satu keluarga, tapi semua keluarga yang memiliki keluarga yang sudah meninggal dunia. Hal ini menyebabkan permintaan akan kebutuhan beras meningkat. Naiknya permintaan beras tidak diikuti bertambah jumlahnya beras di pasar. Inilah yang menyebabkan harga beras terus merangkak naik. Tentu menjadi hal yang sulit apabila kita
ingin mengendali harga barang, karena selama ini barang-barang yang melonjak naik adalah barang-barang kebutuhan rumah tangga yang jumlah penawaran di pasar berkurang karena jumlah barangnya memang berkurang karena sebab-sebab tertentu seperti yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Apabila kita ingin mengendalikan harga, salah satu caranya adalah dengan menambah jumlah penawaran di pasar, yang artinya kita menambah jumlah stok barang tersebut di pasar atau dengan menekan permintaan akan barang tersebut, seperti bunyi hukum permintaan dan penawaran. Apabila penawaran akan suatu barang semakin bertambah namun permintaan akan barang tersebut berkurang, maka harga barang akan turun. Sedangkan apabila permintaan meningkat namun penawaran berkurang, maka harga barang akan naik. Jadi cara yang dapat dilakukan agar harga tidak terus naik adalah berusaha agar jumlah penawaran melebihi jumlah permintaan di pasar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.